senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam acara sosialisasi pengalaman partisipatif dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Kegiatan ini diadakan oleh BROM Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, sepertinya hari ini sangat cerah sekali ya Bang ya. Ya jelas, memang kita saat ini dihadiri oleh adik-adik kita yang sangat cantik dan cantik-cantik. Ya, baik. Baik, sebelum saya mulai terlebih dahulu kita boleh ya? Boleh? Nah, maka biasanya nanti ketika kakak bilang hai hai hai, ada yang jawab dengan sama. Nah, kemudian kakak bilang hai hai dulu, adik juga jawab yang sama ya. Kita mulai. Hai hai hai. Hai hai deh. Yang pertama, kedua Pesisir Selatan, Bapak Afriki Musmaini SPDI, Bapak Mutariko SPD, Nurmedi SHI. Yang kedua, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Rinaldi SPDSH LSI, beserta Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, Ibu Kepala Sekolah dan 3 lainnya, Ibu Rini Amelia MPD. Dari semua yang adik yang hadir pada acara pagi hari ini. Perkenalkan saya ini. Dan saya Henry. Dan kami hari ini kegiatan hari ini. Baik, yang mana yang salah kita pagi hari ini. Baiknya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri.
Hari ini dipersilakan duduk kembali. Baik, acara berikutnya dari sama-sama kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aziza kita Afif Humayra. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan malah setelah depan 23 pagi. Ibu Menendra Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, bihamdillah, puji dan syukur semuanya kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada kita, sehingga pada pagi menuju siang ini kita kedatangan tamu istimewa yang luar biasa yang akan memberikan pencerahan kepada anak ibu semuanya. Semoga kegiatan ini diberkati dan bermanfaat khusus buat Ananda SMA Negeri 3 Painan. Bersyukur bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu berada di barisan panjang beliau nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati kedua Bawaslu Kabupaten Selatan, Bapak Tinggi Musnaidi, beserta jajaran rombongan yang sudah hadir di SMA Negeri 3 Painan pada pagi ini. Dan seterusnya Bapak Ibu Guru, Dewan Guru Pembimbing, dan istimewa anak-anak ibu semuanya yang menjadi peserta sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik bagi pendidik pemula. Ini adalah kegiatan yang luar biasa, kita berikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Mana teman-teman yang luar biasa inisiatif dan kegiatan yang dipilih menjadi peserta adalah siswa SMA Negeri 3 Painan. Terima kasih Pak Ketua beserta jajaran yang sudah menunjuk anak-anak kita menjadi peserta dalam kegiatan ini. Kita bahwa pendidikan politik kita adalah sebuah negara demokratis, maka sebenarnya generasi kita ini mendapatkan informasi yang menyeluruh seperti apa demokrasi itu yang semestinya. Sebagai informasi, Bapak Ibu Bawaslu, Bapak Ibu, sekolah kita ini dalam hal demokratis kita sudah mencoba dan malah sudah menjadi budaya di sekolah kita. Bagaimana dalam pemilihan ketua OSIS beserta jajarannya itu seperti miniaturnya negara Republik Indonesia. Ada partai politiknya, ada mereka memberikan debat juga, ada juga pengawasan pemilihannya. Itu adalah artinya pengalaman itu sudah diberikan kepada anak-anak kita. Dan hari ini melengkapi bagaimana yang nyatanya, bagaimana Bawaslu bekerja memberikan pengawasan sehingga demokrasi kita berjalan sebagaimana mestinya, dan hari ini diberikan kepada anak-anak kita. Kita ucapkan terima kasih untuk itu, dan mari anak-anak itu kita ikuti kegiatan ini. Mari kita ikuti dengan bersama, kita bertanya apa yang perlu kita tanyakan, sehingga Anda sebagai generasi emas bangsa ini memiliki informasi pengetahuan yang cukup, yang nantinya yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Sedemikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Selamat hati kepada Pak Ketua dan beserta rombongan dan jajaran yang memberikan materi kepada anak-anak kita. Kami ucapkan terima kasih dan kita doakan Bapak Ibu dan di Bawaslu sukses, sehat terus, sukses terus dalam melaksanakan amanah-amanah ke depannya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami sampaikan ada telah hadir dua kepala sekolah SMK 3
3 pailan dan Bapak Ibu guru yang telah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, acara kita lanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bapak Priti Kusmaidi SPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi yang sangat cerah ini, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di aula SMA Negeri 3 Pesisir Selatan ini dalam rangka melaksanakan mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada PBI Pemda. Kemudian selawat dan salam marilah kita doakan agar selalu tercurahkan buat junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita cintai, kita hormati dan kita banggakan sekali Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Painan yang telah hadir membersamai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali Bu atas waktu dan kesempatan yang telah mengizinkan dan memfasilitasi kegiatan ini, sehingga kami Bawaslu Pesisir Selatan dapat hadir di sini membersamai adik-adik semuanya dalam rangka menyosialisasikan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik. Kemudian juga saya hormati Bapak Ibu wakil dan peserta guru yang telah hadir dalam ruangan ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak pimpinan Bawaslu Kabupaten Selatan, Bu Kepala Sekolah. Sejatinya kami di Bawaslu Pesisir Selatan itu ada 5 orang. Saya ketuanya, Priti Kusmaidi, dan kemudian hadir bersama kita Bapak Niko selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Nurmaidi selaku Koordinator Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat. Nah, ini pada kegiatan ini, program ini adalah bagian dari divisi beliau. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan sekretariat, dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Kasih, Bapak Rinaldi, Bapak Ibu Kasubag Administrasi dan Kasubag Pengawasan juga hadir bersama kita semua, dan seluruhnya kepada rekan-rekan sekretariat Bawaslu Selatan. Dan teristimewa yang sangat saya cintai sekali, adik-adik beserta ataupun pelajar atau siswa
siswa-siswi di SMA Negeri 3 Painan. Bu Kepala Sekolah yang saya hormati, kegiatan ini kita agendakan dan di sini adalah tempat pertama dan perdana kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Kenapa kami memilih SMA Negeri 3 Painan ini sebagai tempat pertama yang kami tuju untuk melaksanakan kegiatan ini? Karena sama-sama kita ketahui bahwa SMA Negeri 3 ini adalah SMA terbaik di Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai kita berikan. Apalagi tadi juga kami sudah mendengar bahwa adik-adik pelajar dan siswa di SMA Negeri 3 Painan ini sudah melaksanakan dan mengaplikasikan demokrasi itu sendiri di lingkungan sekolah. Seperti yang saya sampaikan, bahwa dalam rangka melaksanakan atau menjalankan demokrasi di tingkat sekolah, katakanlah namanya pemilihan OSIS, ketua kelas, adik-adik sudah mempraktekkannya. Tadi dikatakan bahwa adanya partai politik di sekolahnya, kemudian bagaimana kandidatnya berkampanye, kemudian juga ada pelaksananya, dan bahkan juga ada pengawas untuk pemilihan OSIS-nya. Saya sangat senang dan bangga sekali memperhatikan dan mendengarkan hal yang seperti ini. Ibu Menteri dan jadi semua yang saya banggakan. Belajar adalah kaum intelektual yang sangat dibutuhkan kehadirannya di negeri. Kenapa demikian? Karena adik-adik pelajar itu adalah agen perubahan, agen perbaikan untuk kemajuan bangsanya. Nah, justru itu Bapak Ibu, adik-adik semua. Kami Bawaslu Provinsi Selatan sangat ingin sekali memberikan sedikit pemahaman terkait demokrasi. Karena dari beberapa pengalaman saya perhatikan, Bapak Ibu, Ibu Kece, itu pada pemilu, katakanlah pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, di TPS itu saya perhatikan agak kurang kehadiran dari pelajarnya. Ada di sini sudah pernah mencoblos belum? Yang sudah pernah mencoblos akan tangan. Nah, sudah pernah mencoblos apa? Pemilihan bupati sama gubernur. Oh, pilkada. Siapa yang menang? Rahasia. Karena kerahasiaan itu juga merupakan salah satu asas pemilu. Tidak boleh disampaikan, oh aku pilih itu petang, mana kalau dia bukti. Nah, tidak boleh. Yang cantik lagi, siapa sudah pernah mencoblos? Mencoblos? Coba katakan. Tadi ada ya, pemilihan apa? Pilkada juga. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Yang lainnya belum ya? Nah, partisipasi atau pengawasan partisipasi itu bukan hanya sekedar untuk menggunakan hak pilih saja. Bukan hanya berpartisipasi di TPS saja. Keberhasilan pemilu ini juga bergantung kepada adik-adik pemilih pemula. Karena secara presentasi
pemilih pemula di Indonesia ini ada sekitar 34%. Maka pemilih pemula juga menentukan dan sangat bisa sekali menentukan kemana arah bangsa ini. Justru itu pada hari ini kami Bawaslu ingin bertemu dengan adik-adik untuk menyampaikan, mengajak adik-adik bekerjasama untuk berpartisipasi aktif dengan pemilu dan pemilihan. Karena buat Bu Kapten, kami perhatikan anak-anak sekolah sekarang ini belajar maupun mahasiswa itu kurang melek, kurang respon dan bahkan acuh dan apatis terhadap pemilu. Pemilu surang hanya tidak bayar kemudian tapi tidak berubah. Nah, mari kita hilangkan dan kita buang jauh-jauh asumsi itu. Dan bahkan adik-adik semua adalah kaum yang bisa menentukan kemana arah bangsa ini. Apalagi ada di sini semuanya siswa-siswinya cerdas. Kalau orang cerdas tidak mau aktif, maka dunia ini dikuasai oleh orang-orang bodoh. Orang cerdas harus aktif, bukan hanya pintar matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi juga harus andil dalam menentukan arah bangsa ini untuk memilih jabatan kabupaten kota. Karena siswa-siswa ini adalah kaum intelektual yang bisa berpikir secara jernih, yang tidak mudah terprovokasi. Apakah itu isu sara, suku, agama, ras. Nah, kami berharap nanti adik-adik setelah mendapatkan materi ini, menyebarluaskan di sekolah, di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena sejatinya siswa atau pelajar itu adalah sosial kontrol dan sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, adik-adik yang saya cintai, mulai dari sekarang, mari kita sama-sama terlibat aktif setiap pelaksanaan, setiap proses dan tahapan pemilu. Pernah tak kalian mencari PNS, ASN, ASN itu apa saja? PNS dan P3 yang ikut serta mengkampanyekan salah satu calon, benar tak? Boleh atau tidak? Tidak. Sejak kapan tahunya kita boleh? Sejak kapan? Baru tahu. Boleh tak wali negari, kepala desa menjadi salah satu tim kampanye beserta pemilu? Boleh tak? Boleh. Nah, ini kan kita semua ini. Mereka tahu bahwa ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa tidak boleh menjadi tim kampanye beserta pemilu. Nah, kalau kita sudah tahu sudah boleh, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita berupaya melakukan pencegahan, mencegah agar sesuatu yang tidak sesuai aturan itu tidak terjadi. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan orang-orang cerdas harus terlibat aktif dalam setiap proses dan tahapan pemilu. Nah, kita berharap nanti semoga dengan materi yang disampaikan oleh narasumber
dapat menambah pemahaman dan keilmuan adik-adik terkait dengan pemilu dengan demokrasi. Sehingga dengan keilmuan ini dapat nanti ada dikembangkan di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersama-sama nanti bersama Bawaslu untuk mengawal setiap tahapan proses pemilu dan pemilihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sembari mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sosialisasi pembahasan partisipatif dan tertutup bagi pemilih kita dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara pembukaan ini berakhir, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pembaca doa akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Al-Faris Taman. Pada Ananda Muhammad Al-Faris Taman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil hifzi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan ihsan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami keluarga besar SMA Negeri 3 Penang berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi di Bawaslu di SMA Negeri 3 Penang. Kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang berbawa manfaat untuk masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara kita masuk ke acara ini, sepertinya sudah ada yang sedikit mengantuk ya. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, kita cek sound terlebih dahulu. Hai, ya, ternyata masih tetap semuanya. Ya, baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya. Nah, tapi di sini sebelum kita masuk ke agenda yang kedua dengan pemaparan materi, di sini kakak punya dompet untuk adik-adik yang satu orang pertama menjawab pertanyaan dari kakak akan diberi dompet. Bang, Mbak. Ya, nanti bagi ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kami, silahkan beri tangan dan maju ke depan. Nah, baik. Pertanyaan siapa yang tahu apa itu gosok? Ada sama Aida yang aja. Ya, ada yang pertama duduk tangan. Coklat. Yang pertama duduk tangan. Tangan maju ke depan. Silakan. Pendengar akan dirinya
dan jawab pertanyaannya. Ayo, coba aja. Ayo, maju ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Silakan kalian perkenalkan dirinya dan menjawab pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kakak dan Abang yang sudah memberikan saya kesempatan. Izin Pak Bu. Jadi pertanyaannya adalah apa itu Bawaslu? Bawaslu merupakan tingkatan dari Badan Pengawasan Pemilu. Jadi kerjanya Bawaslu ini adalah mengawas kegiatan pemilu yang dilakukan saat ada pemilihan presiden atau pimpinan-pimpinan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata dari ini juga cukup mengenal itu apa Bawaslu ya. Ya, terima kasih kepada Nah, untuk yang lain, tadi kan Bapak lebih banyak mengatakan kalian. Nah, Bapak masih tersisa dan satu lagi untuk penutupan nanti. ya, nanti di sesi acara terakhir nanti kita juga ada request satu lagi. Baik, sebelum kita langsung pada agenda kedua, apakah materi yang harus sudah di sini diberikan kakak terpantun boleh? Boleh? Nanti dibantu saya ya. Si Udin lagi sakit batuk. Karena pergi kulit saja. Acara ini tidak bakalan tuh. Karena isinya dan bersama. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa. Masuk kepada agenda kita yang kedua, yaitu agenda pengembangan materi oleh narasumber dan moderator kita. Nah, terlebih dahulu sebelum itu mari kita sambut moderator kita kepada rekan saya Muhammad SKD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Olahraga. Hari ini akan menjadi moderator pada kegiatan ini. Terima kasih kepada rekan saya, Kakak Kiki dan Mbak Henry ya, telah menjadi pembawa acara dalam acara pembukaan. Baiklah, saya tidak akan sendiri di tempat ini. Sebelum kita masuk materi, mari kita panggil ya, dan kita sambut dengan tepuk tangan materi hari ini, yaitu Bapak Nurmaidi Esrani. Sehat ya Pak Nurmaidi? Alhamdulillah sehat sekali. Baiklah, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan Bapak Nurmaidi, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah Tiga Baina, Ibu Ismail Akhiri. Lalu yang saya hormati jajaran pengajar di SMA 3 Baina. Lalu yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Selatan Bapak Nadi. Dan yang sangat saya banggakan yaitu teman-teman peserta siswa-siswi SMA 3 Baina yang telah menghadiri kita pada hari ini. Hari ini yaitu akan disampaikan materi terkait pengawasan partisipatif dan pendidikan politik. Mungkin sekilas sebelum masuk materi, mungkin teman-teman di sini yaitu siswa-siswi sudah
mengetahui sedikit banyaknya apa itu pemilu. Pemilu itu berasal dari demokrasi. Lalu siapa yang menyelenggarakan pemilu. Lalu nanti kita akan membahas bagaimana peran siswa ini dalam pengawasan partisipasi. Jadi agar tidak menyia-nyiakan waktu kepada materi ya, Bapak Korbit Nurmeni, beliau merupakan Korbit pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Selatan. Sebelum menjabat sebagai koordinator divisi pencegahan, beliau juga menjabat sebagai koordinator penanganan pelanggaran dan data informasi di Bawaslu Kabupaten Selatan. Kepada Bapak Nurmeni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu, jadi semuanya kembali kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah. Pagi menjelang siang ini bisa bertemu di aula SMA 3 Painan ini. Semoga pertemuan kita membawa sebuah keberkahan bagi kita ke depannya dalam menjalani tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian selawat dan salam baru kita sampaikan doa junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum teori-teori kenegaraan dimunculkan oleh filosof-filosof ya seperti Plato, Aristoteles, siapa lagi? Ada yang dari jurusan IPS ada nggak? Ada? Belum pakai jurusan ya? Nggak pakai jurusan ya? Nah, itu Nabi kita, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, Nabi Muhammad itu telah membawa cikal bakal terbentuknya negara dengan adanya Madinah. Madinah itu ketikanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dengan orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor dengan orang-orang menjadi Muhajirin ya. Nah, waktu itu Nabi membuat perjanjian Bapak Ibu, aturan kehidupan bermasyarakat, ya, yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu tercantum beberapa pasal-pasal terkait dengan aturan kehidupan bermasyarakat antara Ansor, Muhajirin, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling mengganggu. Itulah sebenarnya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, cikal bakal terbentuknya undang-undang yang ada di dunia hari ini. Maka Bapak Ibu, adik-adik semuanya, sepantas Bapak Ibu kita bersyukur menyampaikan ucapan selawat kepada Nabi kita selalu sebagai uswatun hasanah, pedoman, suri tauladan untuk baik dari segi akhlak, tuntunan kehidupan, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara pun beri kita sinyal-sinyal untuk kita ikuti. Semoga adik-adik semuanya nanti ini bisa ke depan menjadikan Rasulullah itu sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala SMA 3 Painan, Ibu Wakil dan Majelis Guru, dan seterusnya yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Ibu Ismaili, dan seterusnya yang saya hormati Pak Bambang Putra Diko, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, beliau Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan seterusnya yang saya hormati Pak Kasek, Pak Rinaldi, ya Pak Haji Rinaldi ya. Alhamdulillah beliau telah hadir juga bersamai kami di Bawaslu dan ikut memfasilitasi dalam kegiatan ini. Dan seterusnya yang saya hormati Pak Kasubag Pengawasan dan Bu Administrasi dan rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang
ikut andil pada kegiatan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri menyampaikan pemaparan materi ini Bapak Ibu, karena kalau duduk ini agak apa namanya itu, nggak terbuka imajinasi kita untuk bicara di Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdiri ini agak bebas ya. Nah, baik, terima kasih izin Pak Babalnya. Bapak Ibu ya, saudara adik semuanya, mungkin sekilas kita menjelaskan apa itu pengawasan partisipatif dan pendidikan politik. Ya. Di bawah itu Bapak Ibu sebagai pioner terdepan dalam melakukan pencegahan, dalam melakukan pengawasan, itu selalu menyampaikan, selalu memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada masyarakat luas, ya, sebagai bentuk antisipasi, ya, terhadap kegiatan pesta demokrasi di negara kita dalam bentuk pengawasan. Ya. Siapapun sepanjang itu adalah warga negara. Adik-adik semuanya tahu itu apa warga negara? Tahu? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu warga negara? Ada yang tahu? Ada yang laki-laki? Ya. Supaya kayaknya malu-malu depannya. Tak boleh malu. Ya. Apa itu warga negara? Salah satu syarat berdiri negara itu harus ada warga negara, harus ada wilayah, ya kan? Harus ada pemerintah yang berdaulat, ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ya, di negara kita setiap 5 tahun sekali itu kita selalu mengadakan pesta demokrasi. Apakah namanya pemilu, apakah namanya pilkada, ya kan? Pemilihan kepala daerah. Nah, itu merupakan Bapak Ibu jadi semuanya pesta yang disediakan oleh rakyat dengan melibatkan seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih dan untuk dipilih. Nah, adik-adik yang sudah berumur 17 tahun itu sudah punya hak untuk memilih. Ya, coba tunjuk tangan. Siapa kemarin yang ingin memilih? Ya, ada yang laki-laki, ada yang di belakang, yang ada yang perempuan sudah ikut memilih mereka. Luar biasa. Ini ada yang sudah ikut memilih ini sudah menggunakan hak selaku warga negara. Ya, yang laki-laki sudah ada? Belum. Kenapa? Belum 17. Sebentar lagi akan 17. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah untuk memberikan ruang kepada masyarakat ini terpartisipasi, ya, melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ya, pemilu itu kita memilih apa saja? Jadi memilih apa saja? Presiden kan? Wakil presiden, apalagi DPR RI, apalagi DPD, ya, DPD itu apa? Luar biasa. Apalagi DPRD, apalagi DPRD kamu. Itu kita pemilihan umum. Jadi ada 5 yang kita pilih dalam pemilihan umum ini. Nah, kalau pilkada gubernur, ini agak semangat yang ada perempuan kayak ini calon-calon pejabat yang ada di perempuan. Ini luar biasa semangat, ya kan? Ada yang enggak? Ibu Seroni yang jadi gubernur Maluku itu luar biasa. Baru 40 tahun umurnya, lebih tua saya daripada gubernur Maluku itu. Saya nggak bisa jadi gubernur, cuma di situ bersuara saya.
Apalagi ada kalau sudah kita persiapkan dari sekarang, ya kan? Baca cantik, ya kan? Agresif. Ini calon-calon pemimpin di ke depan. Kita akademik. Baik. Ya, jadi terkait dengan pengawasan partisipatif itu betul ada di semuanya. Keikutsertaan seluruh warga negara ya, dalam memberikan masukan pencegahan terkait dengan dugaan atau potensi pelanggaran selama pelaksanaan pemilu dan pilkada ini. Maka jadi itu hak warga negara, bukan hak penyelenggara pemilu saja. Nah, ini persepsi yang harus kita luruskan. Jadi pesta demokrasi negara kita itu, katakanlah pada pemilu, apalagi pilkada, itu hak warga negara yang harus ikut memberikan kontribusi masukan dan saran terhadap pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada itu sendiri. Nah, itu secara umum saja, jadi semuanya kita lanjut kepada materi berikutnya. Ini sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan partisipatif. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan aturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, jadi dasar hukum pelaksanaan pilkada itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2014 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ada semuanya. Ini terkait dengan pemilihan kepala daerah. Ya, ini mudah-mudahan akan coba diperhatikan ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah terkait dengan pemilihan umum juga, dan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jadi ada nanti kalau seandainya ada soal ujian misalnya terkait dengan pemilu, ya itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu semuanya merujuk terkait dengan pemilihan umum itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian dasar hukum pelaksanaan pengawasan partisipatif ada namanya peraturan Bawaslu. Ya, peraturan Bawaslu. Nah, kalau di sekolah ada peraturan sekolahnya. Apa saja peraturan sekolahnya? Nggak boleh merokok. Nggak boleh. Iya betul, nggak boleh bicara. Mas makan bukan iya. Ya nggak boleh ya. Apa lagi? Nah, peraturan itu dibuat itu sebagai rujukan bagi anak-anak agar mengikuti seluruh aturan yang telah ditentukan oleh sekolah kita. Setuju? Setuju ya. Nah, apa itu pengawasan partisipatif? Coba anda lihat. Coba lihat. Pengawasan partisipatif adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam mengawasi berbagai tahapan pemilu, termasuk masa tenang dan hari pemungutan suara. Ya, itu adalah kesempatan seluruh warga negara masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Nah, karena ada di belum terjun langsung nanti ke lapangan ya. Tapi sebentar lagi ada saya yakin dan percaya dengan saking aktifnya hari ini bisa jadi adik-adik adalah nanti sebagai calon atau kandidat ya, sebagai calon legislatif ya. Itu kemarin ada di kabupaten kita calon legislatif termuda, anak dari mantan bupati kita. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa? Siapa namanya? Siapa ada? Ya, Ibu
Putri terkait Kabupaten Pesisir Selatan, walaupun beliau belum di kuota suara, tetapi beliau turut aktif, baru peserta, baru muncul di dunia politik, tapi pengaruhnya sangat biasa, ya kan? Tapi tidak tertutup kemungkinan menjadi adik semuanya di sini. Ya, bisa jadi nanti dari kabupaten, calon legislatif provinsi, ya, apalagi RI, apalagi DPD. DPD kita akan punya satu dari Pesisir Selatan, siapa yang namanya? Anggota DPD. Ibu, Bu Serin, apa namanya? Siapa namanya? Belum tahu. Siapa namanya? Ada yang tahu? Iya, luar biasa. Ya kan? Dari Kabupaten Pesisir Selatan ini sejarah. Bahkan beliau adalah salah satu anggota legislatif dewan di DPR RI itu termasuk termuda dari Sumatera Barat. Coba bayangkan. Ya. Makanya bagi adik-adik semuanya tidak tertutup kemungkinan itu. Makanya ketika ada tahapan, tahapan apakah namanya pemilu, apakah namanya pilkada, tidak tertutup kemungkinan untuk adik-adik ikut mengambil andil bagi berpartisipasi dalam pengawasan. Ya, karena di Bawaslu itu kita melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemilih pemula, ya kan, pemilih lanjut usia, disabilitas, itu semuanya kita fasilitasi di Bawaslu. Ya, kita fasilitasi. Nah, maka pada kesempatan ini, mudah-mudahan kedepannya adik-adik sebagai peserta pada kesempatan ini akan menjadi sebagai putarun politik yang handal nanti. Setuju? Luar biasa. Ini para ulama ini gagah sekali ya. Sama dengan kesempatan politik juga. Oke, tujuan adanya pengawasan partisipatif. Apa tujuannya? Adik di sekolah tidak tahu. Ada nggak tujuan sekolah ngomong apa? Supaya menjadi orang pintar, ya kan? Kalau nggak sekolah kan kita tidak ada ilmu kita, ya kan? Tidak ada pelajaran tentang ilmu. Mau sukses, mau berhasil, itu tergantung kepada adik di sekolah kita. Ya, sekolah memfasilitasi, sekolah menyikapi seluruh apapun yang dibutuhkan oleh adik. Mulai dari majelis guru mengajar, fasilitas tempat mereka, itu luar biasa. Tergantung kembali pada adik. Begitu pula adik, tujuan dari adanya pengawasan partisipatif itu, yang pertama adalah menyamakan persepsi antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan stakeholder dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu atau sengketa proses. Nah, tujuannya adalah untuk mengantisipasi agar seluruh stakeholder, katakan itu pakai masyarakat, ya kan, pemerintah, ini bersinergi dengan Bawaslu untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada ini agar tidak tumpang tinggi. Nah, ini disamakan persepsinya, ya kan? Makanya ada kita melihat ketika ada misalnya penertiban baliho, APK ada ikut polisi Pamong Praja, ya kan? Ada ikut polisi, ada ikut TNI. Itu stakeholder kita di kabupaten untuk ikut peran, ya, mendorong agar kita sama-sama menyuarakan pilkada itu dengan baik, dengan bersih. Maka seluruh stakeholder harus ikut peran dalam melakukan pengawasan. Yang itu membentuk ada pengawasan partisipatif yang melakukan pendidikan politik dan menjadi tokoh penggerak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif. Nah, kemarin kita ada namanya
SKPD ya, Sekolah Pengawasan Pemilu, itu ada di tahun 2024 kita mengirim putusan sebanyak 4 orang. Ya, bahkan ada yang diundang. Ada sebanyak 4 orang kemarin di tahun 2020 kalau tidak salah saya, sebelum saya di sini, itu kita kirim 4 orang perusahaan difasilitasi, kemudian diberikan pendidikan politik, diberikan pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada. Nah, tujuannya adalah adik-adik yang kita kirim ini setelah mereka mendapatkan pemahaman terkait dengan pemilu dan pilkada, mereka ikut ambil memberikan peran pengawasan di masyarakat sebagai tokoh terdepan dari generasi muda untuk aktif melakukan pengawasan. Kemarin juga ada satu lagi kita kirim dalam melakukan sekolah kader pemilu. Ya, kebetulan kemarin ada Bawaslu Republik Indonesia melakukan sekolah kader pemilu ini. Itu juga kita kirim putusan. Nah, mudah-mudahan tahun depan kalau seandainya ada nanti kita minta dari SMA akan kita kirim. Ya, itu melakukan kalau sekolah pendidikan kader pemilu. Nah, tujuannya apa? Kita mengirim generasi atau masyarakat kita dari Kabupaten Pesisir Selatan itu adalah memberikan pemahaman pemilu, pilkada terkait dengan pengawasan dugaan potensi pelanggaran selama pelaksanaan pemilu dan pilkada itu, dan mereka nanti akan menjadi garda terdepan ya, sebagai penggerak utama di Kabupaten Pesisir Selatan ini, bisa mencurahkan pikirannya bagaimana mereka ini berpartisipasi ya, dalam pengawasan, terutama pencegahan apakah nama-nama seperti masalah tenang ya, tadi sudah disampaikan oleh ketua Bawaslu, apa-apa saja yang dilarang selama pelaksanaan kampanye itu masyarakatnya. Pertama, ASN ya. ASN itu dilarang untuk berkampanye ya. Pegawai negeri sipil, kepala desa, TNI, Polri juga semuanya itu dilarang, mereka harus netral. Kalau netral itu di mana? Gak boleh kayak gini ya. Gak boleh pula kayak gini ya. Tapi lurus, berdiri dan tidak pula ikut membawa atau mengiringi masyarakat menentukan terhadap pilihan tertentu. Nah, maka jadi sebagai garda terdepan nanti seandainya ikut, dia telah memperhatikan baik-baik masyarakat kita tidak ada yang terlibat orang-orang yang dilarang untuk berkampanye itu. Kemudian ada lagi memberikan informasi dan edukasi pengawasan kepemiluan untuk masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu serta akan untuk terlibat melakukan pengawasan pemilu pemilihan. Jadi tujuan pengawasan itu adalah untuk memberikan informasi dan edukasi dan pendidikan pengawasan. Ya, apa saja yang akan diawasi nanti? Banyak. Pertama, tentunya dalam berkampanye. Jadi dalam berkampanye itu tidak dibenarkan membawa anak di bawah umur, ya kan? Karena anak di bawah umur itu masih dalam usia tahap bermain. Dalam usia bermain adalah kampanye politik. Agak bingung jadi anak-anak kan. Nah, tapi kalau bagi adik-adik yang sudah cukup usia 17 tahun itu sudah mulai ikut. Ya, karena adik-adik sudah mengingat namanya remaja. Ya, sebetulnya dia akan menentukan pilihan dalam hidupnya masing-masing. Ya kan? Nah, maka adik-adik punya kewenangan, punya hak untuk menyampaikan. Ya, untuk menyampaikan dengan hak. Bahwasanya tidak boleh anak kecil, anak di bawah umur ikut
di bawah lokasi kampanye. Pernah nggak ada yang melihat dalam kampanye kemarin? Pernah? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Belum pernah ya? Melihat pernah nggak ada orang berkampanye kemarin? Nggak pernah. Ya, sebenarnya pernah, tapi kenapa tahu mungkin? Ya, sebentar lagi akan tahu. Nah, jadi itu adalah masalah. Ada di semuanya adalah kesempatan kita nanti, ya, memberikan pendidikan, pengawasan, ya, selama pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Apa lagi contohnya? Misalnya ada di daftar pemilih itu. Daftar pemilih tetap di sana DPT, ada kata daftar pemilih tetap. Ketika pemilu itu kan ditampilkan orang-orang yang memilih itu kan ada nama, nik, lengkap. Nah, di sana mungkin ada masyarakat kita yang sudah meninggal, ya kan? Yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar dalam pemilih tetap sebagai pemilih. Nah, sekiranya ini digunakan hak pilihnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi, bagi adik-adik pengetahuan itu, maka ada yang punya hak untuk menyampaikannya. Masa orang itu sudah mati bisa digunakan hak? Ya kan? Ada tak mendengar seperti itu? Jadi orang yang sudah mati itu, yang betul-betul sudah meninggal, itu tidak ada hak lagi untuk memilih dan dipilih. Tetapi namanya belum keluar daftar pemilih tetap itu. Nah, ini kadang-kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang ingin mempergunakan hak pilih orang yang meninggal ini. Bagi adik-adik ini kalau sempat mengetahui ini hak adik-adik itu sudah nanti ketika mau pemilu dan pilkada. Tidak salah, benar yang disampaikan. Ya, itu salah satu contoh bagi adik-adik nanti yang akan ikut melakukan pengawasan dan menegakkan kepada masyarakat. Ya, karena di masyarakat kita itu begini deh. Apalagi orang tua kita yang sudah hampir usia misalnya, ya kan, yang sudah umur 60 atau 70 tahun di atas itu sulit kadang-kadang belum bisa memahami aturan. Nah, apalagi nanti orang tua kita itu sudah tidak tahu tulis baca. Nah, ini sulit sekali untuk beliau menentukan pilihannya. Nah, maka kadang-kadang ada orang yang mengatakan ini, padahal itu sudah tidak boleh. Kita cuma mendampingi sampai ke tempat suara belum puas. Ya, ini salah satu bagian dari tujuan pengawasan kita untuk memberikan informasi terkait dengan pengawasan pemilu dan pilkada. Apa lagi? Sama. Ketika minggu tenang, ya, minggu tenang ada tahu? Ada tahu minggu tenang? Kalau di sekolah minggu tenang itu apa namanya itu? Menjelang ujian itu ya. Ya, dikasih libur berapa hari? Ya, sebenarnya minggu tenang itu bagus. Menjadi tadi kalau mempergunakan 3 hari itu belajar. Nggak perlu belajar lama-lama. Tapi yang betul-betul 3 hari itu ya. Ya, kalau di pemilu ada minggu tenang namanya selama 3 hari. Itu selama 3 hari masa tenang itu tidak boleh lagi melakukan aktivitas kampanye, tidak boleh lagi menyebarkan brosur atau baliho ataupun semacam bagi calon, ya, atau bagi tim, tidak boleh ini. Ya. Nah, sekiranya ini ada pilihan, nampak nanti di kepala wali mata ketika pemilu atau pilkada ada yang hak untuk mengikut. Ya, ini agak berat ya, agak berat oleh ini ya. Ya, memang berat. Ya. Tetapi kalau ini kita biasakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, ini sangat mudah kita sampaikan, ya kan? Akan mudah. Nah, ini salah satu bentuk upaya kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya selama masa tenang itu tidak boleh lagi melakukan namanya kampanye,
bagi-bagi uang, ya kan? Ada nggak dengar ada yang bagi duit? Ada. Pernah melihat orang yang semuanya? Pernah melihat uangnya berapa? Nah, ini ajaibnya sama dengan bentuk. Dia berbunyi, berbau, tapi tidak nampak bentuknya, ya kan? Orang yang tahu duit, orangnya nggak jelas, tapi orang yang dengaran menerimanya, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kira-kira itulah modi politik selama bukan pada pilkada berselancar. Kenapa itu dilarang? Karena itu merusak citra demokrasi kita. Citra dalam proses menunjuk pemimpin kita, ya, akan rusak. Ya, kalau pemimpin kita itu selama masa depan, selama masa pemilihan, mau sogok ini, sogok itu, ya, bayar duit. Nanti dia kalau seandainya menjabat, apa yang mau dipikirkannya? Apa yang terpikir dalam otak pemimpin? Tentu dia mengembalikan duitnya kembali, ya kan? Hanya kita bingung lah, coba kita yang banyak. Kapan pemimpin kita itu akan memikirkan negara? Nah, makanya jadi kalau ada nanti ketemu hal-hal seperti itu, ada di antara kata terdepan dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya modi politik itu tidak dibenarkan dalam undang-undang. Termasuk dalam hukum Islam juga tidak boleh, ya kan? Yang menyuap, yang menyombong, dan disebut sama masuk neraka. Ini luar biasa ya. Nah, itu bagi kita yang beragama Islam kita yakinkan. Dalam undang-undang juga seperti itu. Kalau dalam undang-undang pemilu, ya, yang memberi itu kena. Tetapi dalam undang-undang pilkada, yang memberi dan menerima sama-sama kena sanksinya. Nah, makanya nanti terkait dengan aturan-aturan mungkin akan lebih jauh nanti menjelang pemilu dan pilkada nanti akan kita lakukan sesi. 5 menit lagi ya, harus sedikitkan ilmunya. Kemudian bentuk program pengawasan partisipatif Bawaslu Republik Indonesia. Yang pertama, pendidikan pengawasan partisipatif. Yang kedua, forum warga pengawasan partisipatif. Ada forum warga yang kita bentuk, ada kelompok milenial, ada lagi kelompok masyarakat. Kita lakukan di pesisir selatan. Kemudian ada lagi namanya pojok pengawasan. Nah, ini kita lakukan pojok pengawasan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, di mana nanti bagi masyarakat kecil-kecil yang akan datang berkunjung, ini akan kita layani nanti. Kemudian ada lagi perjanjian kerjasama, ya, dengan sekolah, ya, dengan guru tinggi, dengan tokoh masyarakat, dan ada kita melakukan kerjasama ini. Untuk kerjasama ini tentu untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Kemudian ada lagi kampung pengawasan partisipatif. Kita di pesisir selatan ada di kemarin juga mengadakan kampung pengawasan melibatkan seluruh masyarakat ada di kampung itu untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam melakukan pengawasan. Karena kita di Bawaslu itu kenakan sangat sedikit, maka pemilu yang besar, pilkada yang besar di kabupaten ini tidak mungkin diawasi oleh Bawaslu kalau tidak dilibatkan seluruh elemen masyarakat. Apalagi nanti ada yang mau ikut berpartisipasi. Kemudian ada lagi namanya pelayanan komunitas digital, pengawasan partisipatif. Nah, ini ada juga kerjasama kita di Bawaslu. Kemudian ada koordinasi konsolidasi data. Kemudian ada lagi sosialisasi. Nah, kita selalu menyampaikan aturan kepada masyarakat untuk taat dan menyesuaikan dengan aturan selama pelaksanaan pemilu dan pilkada ini. Kemudian ada edukasi literasi digital kepemiluan. Ini salah satu program dari Bawaslu Republik Indonesia yang menggunakan media sosial. Ajarkan
kepada seluruh masyarakat. Ada bertemu dengan tersebut Bawaslu? Ada? Boleh nggak pakai HP? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Izin Instagram ada? Tapi katanya nggak boleh ya? Oh boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena foto ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini agak berbeda ya. Konsolidasi dengan pemantau pemilu. Pemantau pemilunya ya itu mendaftar pemilu ya. Kalau pilkada dari KPU, kalau pemilu Bawaslu. Nah ini nanti pemantau pemilu ini ada sebuah independen ikut berpartisipasi. Ya, mereka ikut berpartisipasi tanpa dibayar, melakukan pengawasan selama tahapan pemilu dan pilkada tersebut. Nah, ada yang juga bisa nanti. Ya. Kemudian ada lagi forum konsolidasi bersama stakeholder. Ini stakeholder kita mulai dari apa? Pemda seluruh instansi yang ada di kabupaten. Ya, Prokopimda kita melakukan konsolidasi agar seluruh pertama ada di SMA ada dengan KKB dan juga ada kerjasama. Dan tujuannya adalah bagi adik-adik pemula ini yang sudah berumur 17 tahun tetapi belum melakukan rekaman EKTP di sana, ya kan? Belum ada rekaman EKTP. Tetapi adik-adik sudah ada nomor NIK, ya kan? Itu nanti kita selalu kita coba bagaimana adik-adik yang belum melakukan rekaman EKTP ini agar difasilitasi, ya untuk segera mungkin mereka bisa melakukan rekaman EKTP ini dan mendapatkan KTP, mereka dapat terpilih untuk memilih. Atau nanti kemarin kita minta kepada Capil untuk mengeluarkan surat keterangan. Ya walaupun adik ini belum mendapatkan EKTP-nya, KTP elektronik, tetapi dengan adanya ini surat keterangan ini adik-adik nanti bisa bawa ke TPS untuk melakukan pemilihan. Ya, seperti itu kira-kira ada dalam bentuk data kita. Ya, saya rasa ini mungkin sangat banyak sekali ya materi yang akan kita sampaikan sebenarnya, tetapi dengan waktu membatasi kita mengingat kita percaya yang banyak juga orang-orang yang sangat agresif untuk generasi emas ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi yang mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Media. Mohon maaf sekali lagi. Karena kita dibatasi waktu, maka kita masuk ke sesi tanya jawab. Abang berharap ya kepada teman-teman di sini ada yang bertanya ya. Untuk sesi pertama ada kita buka tiga pertanyaan. Ini tidak dibatasi terkait tidak dibatasi terkait tema ya, yaitu pengawasan partisipasi atau pendidikan politik. Ini boleh bertanya apapun seputar Bawaslu maupun pemilu ya. Pada adik-adik silakan dibantu teman-teman panitia. Pertanyaan dari sisi kanan dulu. Perwakilan ada? Apapun seputar pemilu, jadi tidak terfokus kepada tema. Sekarang ada? Oke. Ini yang siswa sebelah kiri. Ini. Oke. Bentar ya. Ini lagi diambil. Atau pakai ini? Silakan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kan Bapak ini mengatakan bahwa membagi uang melakukan Dulu tidak nama dan kelas. Pakai saran dulu.
ayat 1. Jadi pertanyaan Saya Pak, yaitu kan sebelumnya Bapak telah mengatakan bahwa bagi uang dan makanan tersebut tidak diperlukan karena rusak jika dari demokrasi. Tapi kalau ada kambing yang menggunakannya membutuhkan bulu kaos itu pakai dibolehkan dan tidak. Mungkin sekian dari saya Pak. Waalaikumsalam. Mari aku suruh buat kaki. Mungkin supaya terakhir langsung dijawab oleh Pak. Baik, terima kasih Kenanta. Siapa namanya tadi? Muhammad Fati. Ya, luar biasa pertanyaannya. Tadi Bapak mengatakan bagaimana dengan bagi-bagi waktu tidak boleh. Ternyata bagi-bagi baju boleh banyak dilakukan oleh sahabatnya. Ya, mungkin uang boleh kalau bagi emas gimana? Betul ya? Ya juga tidak boleh ya. Jadi begini Muhammad Fati ya. Dan memang kita rujuk kepada undang-undang. Ya, salah satu yang sangat dilarang itu yang tidak boleh itu adalah bagi-bagi uang. Ya. Tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi merusak tatanan pemerintahan kita ke depan. Kalau pemimpin kita itu diciptakan dari namanya nepotisme, kolusi, ya dari sombong menyokong, tentu ini tidak berkualitas pemimpin kita ke depan untuk memikirkan rakyatnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan kenapa ada orang berkampanye bagi-bagi baju? Nah, ini pasti harus tahu. Baju itu adalah salah satu bahan kampanye. Ya, bahan kampanye itu dibolehkan. Ya, baju nilai baju itu, nilai bahan kampanye itu. Kalau pemilu tidak boleh melebihi 100.000 rupiah nilai dalam bentuk baju itu. Ya, tidak boleh. Nah, jadi terkait dengan bahan kampanye untuk sosialisasi calon itu dibenarkan dalam aturan undang-undang. Tetapi dia tidak boleh memberikan dalam bentuk uang. Ini dalam bentuk uang tidak dibolehkan. Tetapi dalam bentuk bahan kampanye itu dibenarkan. Katakan itu ada namanya topi misalnya, atau cakir, atau tempat air minum, itu boleh. Ya, sepanjang bahan kampanye itu tidak melebihi dari nilai uang 100.000 rupiah. Ya kan ya? Jadi nanti misalnya Muhammad Fati kalau berkampanye, ini silakan misalnya dibuat gelas, bikin botolnya, bikin namanya, itu boleh. Ya kan? Boleh. Atau baju, ini supaya dikenal bahwasanya Fati nanti adalah calon legislatif, misalnya kan? Atau calon bupati di Sulawesi Selatan. Ya kan? Itu kan tidak tertutup kemungkinan. Ini kan menjadi sejarah SMA 3 itu kalau ada menjadi bupati. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini tercipta. Yaitu kira-kira Muhammad Fati sedikit gambarannya bahwasanya selama kampanye itu memang dilarang bagikan uang, tetapi untuk berkampanye dibolehkan membagikan bahan kampanye. Tentunya stiker itu juga boleh. Kartu nama juga boleh. Sepanjang itu nilainya tidak boleh melebihi dari 100.000 rupiah. Ya barangkali itu sekilas umum penjelasan saya terhadap Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Ini silakan berikan lampunya. Gimana Dek Fati? Sudah puas dengan jawabannya atau ingin menanggapi? Oh, sudah. Silakan pada transisi ya. Yang mana? Oh itu. Pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Asila dari Jalan Sutra. Panggilannya? Iya. Jadi saya ingin bertanya, di lingkungan kita, saya juga dikenal cerita dari cerita teman bahwa banyak
dan dalam kondisi yang memberikan uang 100.000 ke satu rumah, satu keluarga. Nah, jadi bertanya, apakah keluarga yang menerima uang pokok itu mendapatkan sanksi atau bagaimana? Dan juga cara kita melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh dalam komisi tersebut bagaimana? Terima kasih. Untuk buat Kia, pertanyaan dari Pak Wali yang pertama, orang kalau ada caleg atau calon presiden paling itu rutin ya memberikan uang kepada masyarakat. Apakah masyarakat yang menerima itu dapat sanksi? Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya aktivitas Kiai menemukan pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Itu mohon maaf dari ini luar biasa ya, karena dari adik ini sudah jauh ke depan imajinasinya terkait dengan pemilu dan pilkada ke depan apa. Kemudian nanti dia ini kita doakan adalah sebagai perempuan yang menjadi tokoh agen perubahan politik di Kabupaten Selatan ini. Kita beri apresiasi beliau. Begini adik kami ya, bahwasanya ya, di dalam undang-undang pemilu dan pilkada itu memang memberi uang itu sangat tidak dibenarkan. Ya, sangat tidak dibenarkan. Apakah namanya pemilu legislatif, apakah namanya pilkada. Ya, kalau itu sama-sama kena. Ya, baik yang menerima maupun yang memberi dalam undang-undang pilkada ya. Kalau dalam undang-undang pemilu itu yang memberi. Ya, siapa yang memberi? Nah, itu dikenakan sanksi. Ya, sanksinya apa? Pidana. Kalau itu terbukti nanti di kajian Bawaslu nanti. Ya, nanti di Bawaslu akan kita proses. Ada pertanyaannya tadi yang kedua, kalau seandainya ada dugaan pelanggaran itu, kemana harus melapor? Bagaimana harus melapor? Apa saja yang harus dilaporkan? Jadi kalau adik-adik nanti melihat ada dugaan pelanggaran itu, bisa langsung datang ke kantor Bawaslu. Ya, datang ke kantor Bawaslu Kabupaten boleh. Atau nanti kita di pemilu di pilkada ada namanya kantor Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan terdekat. Boleh. Ya, kalau itu Adinda misalnya melihat dugaan pelanggaran seperti itu, ya silakan. Apa saja yang harus Adinda persiapkan? Ya, ketika mau melaporkan itu, cukup Adinda membawa misalnya ada dokumentasinya, siapa yang mau dilaporkan itu orangnya, di mana tempat kejadiannya, itu jelas. Dan saya silakan nanti Adinda datang ke kantor Panwaslu Kecamatan terdekat, sampaikan nanti. Kalau seandainya itu adalah pelanggaran pidana pemilu, katakan money politik yang Adinda sampaikan tadi, sampai di kantor Panwaslu Kecamatan, itu Panwaslu Kecamatan 1 kali 24 jam, maka dia akan mengirimkan laporan itu ke kabupaten. Ya akan mengirimkan. Karena kecamatan itu tidak ada namanya Sentrakan Kundu. Nah, kabupaten. Ini dari unsur kepolisian penyidik dan dari kejaksaan dan Bawaslu. Jadi begitu Adinda ya, datang ke kantor Bawaslu atau malahan ke kantor Bawaslu Kecamatan. Ya, sampaikan dan ceritakan kronologis kejadiannya. Insya Allah itu semua jajaran kita di tingkat kecamatan nanti akan melayani pihak pelapor dan akan melindungi ya, nama. Tidak akan disampaikan pada dia. Usaha betul melapor bagi ekspos tidak akan dirahasiakan nama pelapor ini oleh penyelenggara. Jadi tidak ada yang tahu. Ya, atau malah sebaliknya ada yang nanti memberikan informasi awal. Bisa jadi nanti ada nomor handphone Bawaslu atau nomor teleponnya, boleh. Nah itu akan kita jadikan di Bawaslu ada namanya informasi.
Nah, informasinya akan kita telusuri nanti. Sekiranya nanti terbaik usul, maka kita jadikan itu adalah sebagai informasi awal. Ya, jadi jangan takut. Nah, karena perubahan itu memang dimulai dari hal-hal keberanian kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar itu. Saya yakin adik-adik ini semuanya dalam konsep yang masih bersih. Ya, saya yakin semangatnya akan lebih untuk membawa perubahan. Mudah-mudahan ini ke depan bisa terwujud di Kabupaten Selatan ini. Sekiranya seperti yang Nadia tadi memiliki mindset dan ide gagasan yang sama dalam melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari ya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.03, maka kita dibatasi oleh waktu. Mungkin waktu yang silakan Pak Wali sebelum kita tutup mau menyampaikan sesuatu. Ini buat adik semuanya sebagai penyemangat barangkali ya, sebagai penyemangat. Ada adik semuanya itu kita tidak sama. Ya, ini luar biasa. Anak bapak kemarin baru seminggu dia selama dan nangis. Ini ada berapa hari dia selama ini? 3 tahun dan masih ada yang menangis. Ya, untuk adik-adik jangan pulang kalian sebelum menang. Ya, jangan pulang sebelum menang. Silakan adik-adik untuk ilmu di sini sebanyak-banyaknya. Persiapkan adik-adik adalah pemimpin masa yang akan datang. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyampaikan materi dari Bapak Medi. Saya selaku moderator tidak ada salah kata, maka saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sesi kepada saudari ini, silakan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah dengan dan aliran kita pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada orang kita. Baik, sepertinya hari ini ada sedikit mengantuk ya Pak ya. Mengantuk? Ya, kita kasih satu lagi. Oke, nanti ada yang kerjasamanya. Kita akan bilang jawabnya menyala. Kemudian kita akan bilang lagi jawabnya luar biasa. Kita mulai? Oke, kita mulai. Ini yang dimulai sekarang ini. Di sini kita masih ada satu dokumen lagi. Ya, kita masih punya satu dokumen lagi. Nanti ada yang bisa. Dan ini silakan dulu karena kita akan lihat apa yang untuk tamunya itu adalah kami berbeda. Ya, ini daftar kita yang terakhir dari sebelum kita memasuki acara pembentukan. Nah, seperti biasa, silakan teman-teman ada di bawah persiapan tercepat yang pertama akan mendapatkan dompet yang terakhir. Siap? Siap dengan pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah apa peran adik-adik dalam pengawasan pengusaha? Ya, yang seleksi. Silakan. Yang memang perempuan ini seperti tahu gitu dan gimana begini dia jawabannya orang sudah ada. Ya, nanti Oke. kita dulu yang bertanya ini. Ya, tidak. Ya, silakan Ibu. Si ya dapat apa?
Anda jawab pertanyaannya perkenalkan diri dulu. Kita ulangi pertanyaannya. Apa peran Adib sebagai pelajar sebagai pemimpin pemula dalam pengawasan pemilu? Jadi, peran pelajar dalam pengawasan pemilu adalah sebagai pengawas partisipatif. Masih ada? Itu saja. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, sekali lagi kita beri Agustus ada belakang pengawas Agustus. Iya, terima kasih kepada Agustus. Kita sebagai pelajar merupakan pemilih pemula. Ada beberapa hal peran kita. Soal kita harus datang ke TPS dalam berpartisipasi. Ada lagi juga berperan aktif dalam pemilu. Ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu itu sendiri. Karena adik-adik sebagai agen perubahan yang akan membawa demokrasi ke arah lebih baik. Oke? Nah, baik, di sini sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya, adik-adik ya. Mungkin ucapan terima kasih kami kepada pihak sekolah dan di sini mungkin sedikit kami agar ibu berkenan memberi tanggapan terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan sekaligus bisa nanti penyerahan piagam dari seluruh Kabupaten Gresik Selatan kepada SK 3 Kainan. Mungkin kalau dijelaskan kepada Ibu Wakil untuk menyampaikan tanggapannya. Kalau kepala sekolah disilakan. Di siku foto Mi. Nak piagam ya di sini. Piagam. Nah ya ada terpanggil. Iya, mungkin bisa kita komunikasi secara piagam saja Ibu dan nanti dilanjutkan dengan pengambilan video hari-hari untuk yang apa tadi. Silakan. Aku aja deh, anak-anak tahu. Ya, di sana kata kasih untuk memberikan kepada teman yang didampingi oleh ketua dan anggota Bawaslu dan sekarang. Ini tanggal fotoan ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berbicara. Baik, mungkin di sini kita lanjutkan dengan cek video ya. Izin Ibu dan Bapak kita akan cek video. Silakan Bapak dan Ibu semua adik-adik berdiri. Dan nanti ketika saya maju mengatakan Bawaslu ada di jawab menyala. Dan ketika saya kemudian jawabnya luar biasa. Baik, silakan ngomong-ngomong. Adik-adik semuanya berdiri, kita ambil video. Nanti saat kita bisa Bawaslu, jawabnya menyala dan SMK nanti juga luar biasa. Ya, silakan adik-adik mengisi yang di ruangan yang masuk di tengah. Rapat Ya, silakan. Ini siapa yang kosong. Silakan yang di tengah ya. Nanti kita akan sama-sama satu juga ya. Nanti kurang tengah ya. Jadi sampai silakan ke tengah.
Dimulai ya, kalau semuanya ekspektasi domain yang luar biasa. Ya, jangan lupa beri satu catatan.